Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anak semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apakah semangat untuk belajar hari ini? Mudah-mudahan semangat ya. Kita harus tetap semangat walaupun belajarnya secara daring. Nah, untuk pengambilan absen silahkan Ana Saza lihat di grup WA. Di sana Saza sudah mengirimkan link absen kita. Baik, ada yang masih ingat apa pelajaran kita minggu lalu? Ya, pembelajaran minggu lalu adalah tentang pengertian makanan halal dan dasar hukum dari makanan halal. Nah, apa definisi makanan halal? Ya, makanan halal itu berasal dari kata al-halal yang artinya terbuka. Nah, sedangkan secara istilah, halal adalah sesuatu yang secara syariat boleh dilakukan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang jenis-jenis makanan yang halal. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan nanti setelah belajar, anak-anak Saza dapat mengetahui apa saja jenis makanan yang halal dan apa saja jenis makanan yang haram. Nah, ayo kita mulai. Sebelumnya kita telah belajar tentang definisi dari makanan halal, makanan dan minuman halal ya. Nah, makanan dan minuman halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan secara syariat untuk memakannya dan meminumnya. Nah, apa saja jenis-jenis dari makanan halal ini? Nah, pada hakikatnya semua makanan yang ada di dunia ini adalah halal kecuali ada nas dalam Al-Quran atau sunnah yang melarang untuk memakan atau meminumnya. Apa saja nas tersebut? Yang pertama adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 219 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Nah, dalam ayat ini dijelaskan bahwa bertanya kepada Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan manfaat bagi manusia. Namun, dosa pada keduanya lebih besar dari manfaatnya. Begitu ya. Jadi dalam ayat ini kita ketahui bahwa Allah melarang yang namanya minuman, khamar, dan segala sesuatu yang memiliki sifat yang sama dengannya, ini memabukkan. Nah, yang kedua dalilnya adalah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Nah, dalam ayat ini terdapat 4 dari makanan yang haram untuk dikonsumsi. 4 pokoknya. Yang pertama adalah bangkai. Maitata artinya adalah bangkai. Nah, termasuk di sini bangkai yang binatang yang mati karena terjatuh, tertembak yang tidak sempat disembelih, kecuali di sini bangkai ikan dan belalang. Nah, yang kedua adalah darah. Nah, darah di sini terkhusus adalah darah yang mengalir saat penyembelihan. Nah, jadi jika darah yang terdapat di daging setelah disembelih itu masih boleh dikonsumsi, dan juga terdapat 2 kategori darah yang boleh dikonsumsi, yakni jantung dan limpa. Begitu ya. Yang ketiga adalah walahmal khinzir. Walahmal khinzir ini artinya dan daging babi. Nah, dalam tafsir dikatakan bukan hanya daging dari babi ini yang haram, tapi juga kulitnya, dagingnya tersebut, darahnya, kulitnya, bulunya. Nah, itu tidak boleh dikonsumsi, adalah haram. Yang keempat adalah wama uhilla bihi li ghairillah. Segala sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah itu haram. Nah, contohnya mungkin sering dilihat ya, ada menyembelih untuk penghuni gua atau apalah namanya. Nah, itu kan disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Jadi itu termasuk makanan haram walaupun itu disembelih. Nah, begitu.
Baik, Ana Saza, Allah tidak hanya memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal, namun Allah juga memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik. Apa ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halal thayyibah. Halal dan thayyib. Nah, apa maksudnya baik di sini? Nah, misalnya begini. Kita tahu bahwa udang adalah makanan yang tergolong halal. Namun saat kita sendiri memakan udang terdapat alergi, misal gatal-gatal. Nah, sebaiknya tidak dimakan. Begitu maksudnya kata toyib atau baik ini. Nah, juga di sini termasuk cara memperolehnya, cara pengolahannya, penyimpanannya, termasuk dalam kategori yang makanan yang toyib ini. Karena kenapa? Misal kita memakan makanan yang halal zatnya, namun cara mendapatkannya tidak dengan cara yang halal, misalnya dengan cara dicuri. Kenapa Allah melarang kita memakannya dan tergolong kepada makanan yang haram dalam cara memperolehnya? Karena apa yang kita makan akan menjadi darah daging dan akan menentukan bagaimana sikap kita. Dengan artian apa yang kita makan akan berkontribusi dalam pembentukan sikap, begitu ya. Nah, semoga paham Ananda semuanya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah jenis-jenis makanan halal itu pada hakikatnya semua makanan yang ada di dunia ini halal kecuali terdapat nas dalam Al-Quran ataupun hadis yang melarang untuk dikonsumsi atau mengkonsumsinya. Apa saja itu? Yang pertama adalah minuman keras dan segala sesuatu yang memiliki sifat yang sama dengannya, yakni sifat memabukkan. Yang kedua adalah bangkai. Yang ketiga adalah darah. Yang keempat adalah daging babi. Dan yang kelima adalah segala sesuatu yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Allah tidak hanya memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal saja, namun juga memerintahkan kita untuk memakan makanan yang halal lagi baik, begitu ya, baik dalam cara pengolahannya, cara mendapatkannya, cara penyimpanannya, begitu. Baik, semoga paham Ananda semuanya. Untuk tugas silahkan Ananda lihat di buku paket kita ya, halaman 100. Di sana terdapat beberapa esai, silahkan dikerjakan 10 esai tersebut, ditulis, difoto, kemudian dikirim ke email Saza, gitu ya. Baik, kita akhiri pembelajaran kita dengan membacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf atas kesalahan Saza. Nah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.